Dami na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Saudara-saudara aku yang kekasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Saudara aku yang kekasih, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita bersuka cita melalui persekutuan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Evangelium Markus pasal 2 ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman dan usaha untuk berbuat sesuatu adalah ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak terpisahkan. Tanpa ada perbuatan yang dilakukan, diragukan bahwa di situ ada iman. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 18. Bukankah perbuatan kita merupakan penampakan dari apa yang kita imani? Saudaraku yang kekasih, dalam nas kita hari ini kita lihat bahwa ada sekumpulan orang yang beriman kepada Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus mengajar dengan kuasa dan mujizat serta menyembuhkan orang sakit. Di pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Dari situ, hati mereka tergerak untuk menolong teman sekampung mereka yang sejak kecil lumpuh dan tersisih hidupnya. Mereka beriman Yesus mampu menyembuhkan. Maka mereka tidak diam saja, meski banyak rintangan, mungkin rumah si lumpuh jauh, mungkin tubuhnya berat, ditambah lagi ketika sampai di tempat Yesus sedang mengajar, ternyata rumah itu penuh sesak dan orang-orang tak mau memberi jalan. Namun, sekali lagi, iman itu merupakan wujud dengan usaha yang pantang menyerah. Iman itu mereka wujudkan dengan usaha yang pantang menyerah. Mereka membuka atap rumah dengan resiko si empunya rumah marah atau yang lain. Iman yang besar kepada Yesus memampukan mereka mengatasi segala hambatan. Ketika si lumpuh diturunkan Yesus melihat iman mereka yang mau berusaha dan memberi kesembuhan. Iman itu menjadi kenyataan karena anugerah Allah di dalam Kristus, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Saudaraku yang kekasih yang manginang dongan na hinaholongan. Apabila saat ini kita sedang menghadapi sebuah tugas atau tantangan hidup yang butuh iman dan perjuangan keras, ingatlah kisah ini. Teguhkan iman dengan memandang kebesaran Allah yang sanggup menolong sehingga menguatkan kita untuk berjuang dan pantang untuk menyerah. Serahkan ketidakberdayaan kita ke alamat yang tepat, yakni Yesus yang mampu membuat iman kita menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita,
Apa yang membuat atau yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang dan berserah diri kepada Yesus? Seringkali kita bimbang, kita khawatir, bahkan kita meragukan kuasa Tuhan di saat kita menghadapi masalah, sakit penyakit, kegagalan atau pelayanan ke depan dan yang sebagainya. Ataukah kehidupan lama kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa Yesus memiliki kuat kuasa dan otoritas mutlak atas segala hal yang di sorga dan di bumi, termasuk berotoritas atas kehidupan kita. Dia datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia sebagai kurban yang sempurna yang diberikan dengan bebas oleh Allah untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Otoritas Yesus datang melalui kematiannya di atas kayu salib. Sepanjang Injilnya, Matius mengungkapkan keilahian Yesus. Yesus menyembuhkan orang kusta. Yesus menyembuhkan orang yang demam di Matius 8 ayat 14 dan 18. Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan yang lain. Ia memiliki kuasa atas alam yang ditunjukkannya ketika menenangkan angin ribut yang berkecamuk. Otoritasnya dalam bidang spiritual memanifestasikan dirinya selagi dia mengusir roh-roh jahat dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, kita harus mengimani bahwa sampai hari ini pun Yesus memiliki kuasa dan memiliki otoritas atas kehidupan kita, atas dosa yang merupakan sebab musabab penderitaan kita. Yang diminta oleh Yesus hanyalah agar kita percaya kepadanya. Kematiannya pada kayu salib merupakan pukulan mematikan terhadap dosa. Keporak-porandaan karena dosa tidak perlu mendominasi kehidupan kita. Sebaliknya, dalam Yesus, kepada kita telah diberikan kuasa dan otoritas untuk menjadi bebas merdeka dari ikatan-ikatan dosa, rasa takut, kemarahan, dan depresi. Oleh kuasa Yesus yang kita peroleh melalui kematian Yesus di kayu salib, kita dapat mengalami kuasa untuk menjadi bebas merdeka dari berbagai hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih, kita sering bimbang, kita yang sering ragu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Dan kita tidak perlu takut karena ada jalan keluar dikala kita mengalami masalah di dalam Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan dikala kita mengalami sakit penyakit. Dan percayalah bahwa Yesus mampu dan sanggup memulihkan hidup kita. Dengan iman kepada Yesus, dengan iman kita menjalani kehidupan tanpa ragu dan berserah kepada Tuhan. Iman yang ada dalam diri mendorong kita untuk datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Saudara yang kekasih, berbahagialah kita yang percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang senantiasa dapat memulihkan keadaan kita. Karena dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia, kasih karunia, dan belas kasihnya yang tidak pernah berkesudahan. Berbahagialah kita yang memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Mesias, dan Juru Selamat manusia berdosa. Karena dia sudah menebus kita dan semua orang percaya kepadanya dari hukuman, dosa, dan kebinasaan kekal. Berbahagialah kita yang percaya kepada segala tanda-tanda dan mujizat penyembuhannya, serta setia dalam beribadah, setia dalam bersyukur, setia dalam berdoa, setia memuji dan memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Karena dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Saudaraku yang kekasih, iman mengarahkan mata kita kepada Yesus yang hebat, agar dengan iman itu kita memberi usaha terbaik. Dengan iman kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karena di dalam iman kepada Yesus, kita pasti akan dimampukan. Kita akan dikuatkan oleh Yesus menghadapi segala tantangan zaman. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.